Oke, ya ini materi kita akan belajar SQL CMD. Ini sudah saya share di ULS, Anda bisa download di sana. Kita mulai saja langsung. Nah, kita mulai dari pengertiannya sendiri. SQL CMD, tools yang disediakan oleh SQL Server untuk menjalankan query ad hoc secara interaktif melalui command prompt Windows atau dapat digunakan untuk mengeksekusi sebuah script yang mengandung statement transact SQL atau TUSQL. Transact SQL itu istilahnya adalah bahasa SQL-nya miliknya SQL Server. Jadi transact SQL adalah bahasa SQL Server, bahasa query yang dimiliki oleh SQL Server. Nah, waktu Anda menggunakan SQL CMD ini, Anda harus menginstall terlebih dahulu database SQL Server di komputer Anda. Kalau hanya menggunakan command prompt tapi tidak ada database-nya di komputer Anda tidak menginstall SQL Server 2014 ya, tetap Anda nggak bisa melakukan administrasi database di komputer Anda. Jadi SQL CMD ini otomatis terinstall saat kita menginstall database server SQL Server, baik itu versi 2014, 2016, 2018 dan yang terbaru. Kalau Anda menginstall itu udah include di dalamnya tools SQL CMD. Kalau Anda belum menginstall database server SQL Server di komputer Anda ya, command prompt Anda nggak bisa mengenali transact SQL. Nah, kurang lebih seperti itu untuk SQL CMD. Nah, ini ada berbagai macam tutorial ya, karena tidak mungkin nanti kita akan pelajari satu persatu setiap query ya, setiap bahasa trans SQL karena sangat banyak sekali. Nah, kita akan belajar yang basic-basic saja dulu. Nah, Anda tidak perlu menghafal ya, sekali lagi untuk sintaks-sintaks dasar untuk SQL Server ini Anda tidak perlu menghafal karena semuanya sudah ada dokumentasinya. Anda bisa klik linknya ya di berbagai macam sumber ya. Ini sumbernya dari Docs Microsoft. Jadi ini dokumentasi originalnya dari Microsoft. Ada yang versi 2014 dan 2019 ya. Karena kita menggunakan 2014, kita akan gunakan yang TransSQL yang versi 2014. Ya, nanti kita coba lihat yang 2019 ini apakah ada perbedaan signifikan dengan 2014. Tahu saya untuk sintaks-sintaks basicnya tidak ada perbedaan signifikan. Nah, sekali lagi, kalau Anda menghafal sintaks ya, Anda tidak perlu menghafal sintaksnya. Anda cukup belajar based on case study. Jadi misal ada case study seperti ini, Anda ingin melakukan trans SQL menggunakan SQL CMD, ya tinggal nanti search di Google saja. Nah, kalau Anda belajar based on case study, itu akan memudahkan Anda secara tidak langsung memudahkan Anda untuk menghafal ya setiap sintak yang ada di trans SQL. Oke. Ini perintah dasar yang ada di SQL CMD. Nah, ada perintah go, ya kan? Ini menjalankan perintah batch beberapa kali, defaultnya sekali. Nah, nanti kita akan coba. Ada go, ada reset ya. Reset untuk menghapus cache query. Ada tanda seru CMD, menjalankan perintah sistem operasi tertentu dan kembali ke utilitas SQL CMD. Ada quit ya. Ini untuk keluar dari SQL CMD. Ada server list, menampilkan daftar server yang aktif dalam jaringan. Ada list, list var, use, dan sebagainya. Oke, sekali lagi kita tidak perlu menghafalkannya. Kita nanti akan belajar based on case tadinya. Nah, ini kita akan mulai melakukan query menggunakan command line ya, CMD. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah sintak yang basic sekali untuk melakukan query select ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, misal kita ingin select all data dari table employee. Gitu kan ya. Kok table employee. Database employee. Di dalam database employee, Anda tahu kemarin di dalamnya ada table employee kan ya. Nah, kalau kita ingin melakukan query ya, hanya untuk melihat data atau isi table dari employee, baik itu select all atau select dengan kondisi, sebenarnya Anda tidak perlu membuka SQL Server Management Studio. Anda cukup bisa menggunakan command prompt di operating system Windows Anda. Nah, ini kita coba langsung aja. Saya coba buka CMD-nya. Nah, apakah kita perlu akses sebagai administrator? Oke, nanti kita coba. Kita nggak perlu pakai akses administrator dulu. Nah, ini saya sudah buka CMD SQL command prompt saya. Nah, sintak pertama yang harus kita gunakan ya untuk bisa masuk ke
SQL CMD, kita ketikkan dulu SQL CMD di sini. Kita klik enter. Nah, nanti akan ada line baru dengan angka 1. Jadi ini saya sudah masuk ke bahasa TransSQL. Nah, ini query-query TransSQL miliknya SQL Server bisa saya ketikkan di sini. Nah, karena tadi contohnya adalah kita ingin melakukan query di database employee. Ya kan? Di dalam database employee ada table employee. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus memilih database-nya dulu. Ya kan? Kita mau query database ya, karena di database kita ada lebih dari satu database. Kita harus pilih database-nya dulu. Sama kalau Anda menggunakan SQL Server Management Studio, kan Anda harus pilih database yang aktif terlebih dahulu. Nah, ini saya menggunakan use employee. Use employee. Jadi saya akan menggunakan database employee. Nah, ini sudah aktif database employee di SQL CMD saya. Nah, langkah selanjutnya saya akan melakukan query karena kita tahu bahwa di database employee ini ada table employee. Nah, saya coba select ya. Select all from employee. Nah, ini masih belum keluar apa-apa. Karena memang kita belum memasukkan sintaks Go. Go ini maksudnya adalah kita bisa mengeksekusi multiple line. Jadi line yang sebelum saya ketikkan Go, line 1 sama 2 ini, dia akan dieksekusi. Nah, kita klik enter. Kita bisa lihat di sini. Ya, kalau kita tahu ya, kalau kita melakukan query menggunakan command prompt, tampilannya mungkin agak berantakan seperti ini. Tapi ini kan masalah tampilan aja. Kita bisa geser width dari command prompt-nya, nah kita bisa lihat. Nah, ini di sini ada ID employee-nya sekian, first name-nya ini, middle name-nya ini, terus jenis kelaminnya ini, ya dan seterusnya. Itu sintaks yang paling dasar sekali untuk query di database employee ya. Nah, ini kan kalau sudah saya ketikkan enter, akan ada line baru lagi kan ya. Nah, ini saya bisa melakukan TransSQL lagi. Saya bisa mengetikkan query TransSQL lagi di sini. Tapi kalau saya nggak mau, saya ingin exit saja dari command prompt-nya SQL ya, tinggal exit aja di sini. Nah, nanti kita akan diarahkan lagi ke current directory awal command prompt kita. Oke. Saya coba clear dulu biar nggak bingung. Oke. Nanti kita coba lakukan query-query untuk yang lainnya. Ya, itu yang paling basic sekali, menampilkan database, menampilkan tabel di sebuah database. Nah, bagaimana untuk melihat perintah argumen pada SQL CMD? Nah, Anda bisa mengetikkan SQL CMD minus tanda tanya. Kalau Anda tidak hafal ya sintak-sintaknya. Nah, kemarin waktu UTS ada soal SQL CMD, ada 2 soal SQL CMD. Itu memang sengaja saya berikan karena memang itu sebenarnya belum Anda pelajari. Ya kan? Tapi Anda open all karena Anda bisa membuka semua sumber sehingga saya oke kalau Anda bisa mencari di Google ya. Kemarin kalau nggak salah ada salah satu soal yang mengatakan atau menanyakan bagaimana sintak untuk memilih instance gitu ya. Nah, itu ada di sini. Nanti kita coba untuk memilih instance-nya. Oke, ini kita coba dulu. Kalau kita nggak hafal ya, kita nggak hafal query-nya, ya saya juga nggak hafal 100% ya, karena query-nya juga banyak sintaknya. Nah, kita bisa menggunakan SQL CMD minus tanda tanya. Ini akan muncul berbagai macam sintak argumen ya, sintak untuk memberikan argumen di SQL CMD. Ini kalau kita mau memilih servernya, mau menenkripsi connection-nya, menggunakan database ya. Sebenarnya kita nggak perlu masuk ke SQL CMD sebenarnya, hanya satu line saja untuk melakukan query sebenarnya bisa. Nanti kita akan coba. Nah, ini ada min H, min A, min C, dan lain sebagainya. Nah, ini Anda bisa gunakan untuk referensi kalau Anda tidak hafal query yang Anda ingin eksekusi ya. Oke, kita lanjut. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada pertanyaan silakan gunakan chat box untuk bertanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini saya kira masih cukup simpel ya. Nah, kita juga bisa melakukan query tapi menggunakan sebuah file.
gitu ya. Itu istilahnya adalah eksekusi file yang isinya adalah query untuk trans-SQL. Nah, mengapa kita butuh menggunakan file yang mungkin Anda lebih prefer atau lebih nyaman kalau Anda mengetikkan query-nya menggunakan editor teks ya, seperti Notepad atau Notepad++. Anda bisa simpan dalam bentuk .SQL ya. Kalau .txt juga bisa kalau nggak salah. Nanti Anda coba saja. Ini misalnya Anda punya script seperti ini. Use employee go select ya. Select all from employee where fname sama dengan John. Nah ini mungkin Anda bertanya mengapa kok go-nya di bawah gitu kan ya. Mengapa nggak di terakhir? Nah kita nanti coba bedanya apa. Nah ini misal kita mau bikin sintak query, script query seperti ini, terus kita eksekusi menggunakan SQL CMD, itu bisa kita lakukan. Nah, caranya gimana? Nah, nanti kita tinggal set saja. Nah, ini sebenarnya kalau secara default ya, kalau kita menggunakan SQL CMD di komputer kita ya otomatis servernya itu localhost. Tapi kalau Anda ingin meremote ya, meremote komputer server, Anda bisa menggunakan sintak ini untuk mendefinisikan terlebih dahulu server dari database-nya. Nah, ini bisa menggunakan set SQL CMD server sama dengan localhost. Tapi kalau kita nggak lakukan ini, kita nggak ketikkan ini juga nggak apa-apa karena kita melakukan query di komputer kita, di komputer lokal kita. Nah, ini ada argumennya. SQL CMD -i SQL script.sql itu merupakan script filenya yang tadi isinya query-nya. Nah, -i artinya argumennya ini untuk memberitahu bahwa next ya, next word selanjutnya itu merupakan SQL yang ingin dieksekusi. Ada -o SQL output.txt. Ini nanti hasil query-nya akan kita taruh ya di SQL output.txt. Nah, direkturnya sama dengan SQL script-nya. Terus kita coba print kalau ada errornya ya. Misalnya kita salah ketik di SQL script-nya nanti akan ada word-nya di sini. Oke, kita langsung coba saja. Nah, ini kita coba buka SQL CMD-nya. Karena sekarang saya berada di C users now file ya. Saya coba pindah dulu. Saya coba pindah ke dokumen ya. Biar nanti di dokumen saya coba bikin folder baru di sini ya. Saya beri nama SQL gini aja. Nah, nanti sintak SQL script-nya saya taruh di sini. Oke. Ini saya coba bikin dulu new teks dokumen ya. Saya namai SQL script. Nah, ini kita coba samakan dengan query yang ada di sini. Nah, ini query-nya use employee go select all from employee where fname sama dengan John ya. Nah, kita coba ketikkan. Nah, ini kita coba buat sama saja dengan yang ada di slide ya. Use employee go select all from employee where. Nah, besar kecilnya apakah pengaruh? Nah, kita coba aja. Where fname sama dengan John. Kalau ininya kayaknya nggak pengaruh ya. John-nya kan yang ingin kita cari, ini yang J-nya besar. Oke, ini saya simpan, Ctrl S. Nah, sekarang saya coba pindah dulu di SQL ya. Oke, terus saya ketikkan perintah ini. Nah, SQL CMD -i SQL CMD -i SQL script -o SQL output.txt ya, simple. Saya ketikkan enter. Oh, tadi SQL script-nya harusnya ada .txt-nya ya. Oke. Setelah itu saya coba echo error level.
Kalau 0 berarti tidak ada kesalahan sintak di sana. Oke, terus saya coba buka. Harusnya di sini sudah ada SQL output.txt. Nah, kita bisa lihat di sini ada satu row ya yang first name-nya itu John. Oke ya. Nah, kita coba pindah go-nya tadi. Misal go-nya kita taruh di bawah. Oke, kita simpan. Ini kita hapus ya SQL output-nya. Terus kita coba jalankan lagi. Nah, nggak perlu dituliskan error levelnya ya. Nah, sama ya, tetap bisa jalan. Karena gini, karena kalau kita menggunakan file ini, dia dieksekusi per line ya. Harusnya nggak pengaruh go-nya ditaruh di atas atau di bawah. Sama kalau Anda nanti pakai bukan file. Kita coba aja kalau nggak pakai file ya. Misalnya ini SQL CMD, saya hapus nggak pakai file sekarang ya. Saya use employee terus go, kan per line ini eksekusinya. Terus select from employee. Sorry. Ini error karena saya salah ketik ya. Select all from employee. Ya, kalau kita menggunakan line ya, menggunakan SQL CMD, masuk ke menunya SQL CMD di command prompt ya, kita harus butuh go untuk mengeksekusi line sebelumnya. Ya kan? Tapi kalau kita menggunakan files, kita nggak perlu mengetikkan go. Ya kan? Di line yang terakhir sebenarnya. Nah, ini kita coba lagi, misalnya di SQL script-nya ini saya go-nya saya hilangin ya. Bisa jalan nggak? Ini saya hapus lagi. Ini kita coba-coba ya. Nah, ini saya coba jalankan, exit dulu. Saya bersihkan dulu. Oke, tetap bisa. Karena kalau kita menggunakan multiple line ya yang ada di SQL CMD, kita butuh go untuk mengeksekusi line sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan juga, Pak, gimana kalau kita loginnya pakai password sama username? Ya kan kalau kita mau membuka instance, kita perlu memasukkan username sama password kan ya. Tapi mengapa tadi saya coba ketikkan SQL CMD aja itu bisa tanpa memasukkan username sama password. Nah, jawabannya adalah karena waktu Anda install SQL Server, Anda juga memilih Windows Authentication. Selain SQL Server login, ya, Anda juga centang waktu itu Windows Authentication Mode. Nah, sehingga orang yang membuka komputer Anda, orang yang login dengan komputer Anda itu juga dianggap sebagai database administrator. Nah, waktu Anda login di komputer Anda, ya kan, di Windows kan waktu Anda login ada usernya siapa. Nah, misalnya di komputer saya ini ada lebih dari satu user ya. Nah, ini kan ada Naufal, ada Budi, ada Farid, ada Muhammad ya. Ini kan user di komputer saya. Nah, semua user ini juga bisa mengakses instance saya karena waktu itu saya pilih Windows Authentication Mode. Nah, sehingga orang yang login di komputer kita itu juga bisa menggunakan atau membuka ya database server kita. Oke, kita lanjut dulu. Bentar. Oke, kita coba lanjut dulu. Oke, ini tadi sudah bisa, kita sudah bisa mengeksekusi menggunakan file. Nah, selanjutnya kita akan mencoba query yang lain, yaitu query untuk membackup database menggunakan SQL CMD. Nah, mungkin ada banyak istilah ya, ada command line, ada SQL CMD, ada trans SQL. Saya ulangi lagi. Command line itu ya, kalau kita ngoding, kita memberikan perintah menggunakan CMD itu kita sebut sebagai command line. Jadi command kan artinya perintah dalam bentuk baris, command line. SQL CMD itu merupakan command line juga. Nah, command line untuk masuk ke menu
SQL Server ya, untuk masuk ke menu query SQL Server. Nah, bahasa dari SQL Server itu untuk query kita sebut sebagai TransSQL. Yang kita lakukan tadi use employee bla 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 select all bla bla bla. Karena kita menggunakan database SQL Server, nah kita sebut sebagai TSQL atau TransSQL. Oke ya. Oke, kita next dulu. Nah, ini query yang bisa kita gunakan untuk membackup sebuah database ya, database yang ada di SQL Server kita bisa backup ya tanpa harus membuka SQL Server Management Studio. Kalau kita mau membackup, ada banyak pilihan sebenarnya. Nah, waktu sebelum UTS Anda juga sudah mempelajari bagaimana cara membackup sebuah database. Anda bisa menggunakan backup device. Anda juga bisa membackup sebuah database dalam bentuk file.bak dan sebagainya. Nah, ini ada banyak sekali sintak yang bisa kita gunakan untuk melakukan backup database. Nah, yang pertama, yang paling simple ya, kita bisa membackup sebuah database, misalnya database yang akan kita backup adalah database AdventureWorks ya, ke dalam disk ya, dengan direktori C adventureworks.bak, terus kita ketikkan go. Nanti otomatis database AdventureWorks ini akan terbackup ya di direktori ini. Nah, kita coba aja yang paling simple dulu. Nah, ini misalnya saya mau membackup sebuah database di SQL Server saya. Yang saya mau backup yang employee saja, karena employee saya kira nggak cukup besar ya, apa namanya, file size-nya ya, database size-nya. Nah, ini saya coba masuk ke SQL CMD dulu, agar saya masuk ke menu SQL CMD dan bisa melakukan mengetikkan coding untuk TransSQL. Nah, ini saya bisa mengetikkan backup database, ya kan? Database-nya adalah database employee, terus to disk ya. Disknya saya taruh di sini aja, karena tadi saya taruh di C ya, C users now file documents SQL. Nah, terus saya namai filenya tadi sebagai employee.bak misalnya. Terus go. Oh, bentar, ini cannot open backup device. Saya coba cek apakah ada salah ketik. C users now file documents SQL employee backup operating system error access is denied. Oh, mungkin ini karena saya tidak login sebagai administrator. Mungkin seperti itu, karena kalau kita mau membackup sebuah database sepertinya ada akses sebagai administrator. Jadi nggak masalah, kita coba buka CMD lagi tapi menggunakan administrator ya. Nah, klik kanan aja di command prompt-nya, terus pilih run as administrator. Oke, nah ini di administrator. Nah ini saya coba ketikkan lagi SQL CMD backup database employee to this users novel documents SQL. Sebentar, operating system is denied. Wah, masih belum bisa, kita coba lihat dulu. Line 1 backup, atau mungkin harus use dulu ya. Sebentar. Use employee. Sebentar. Tadi use itu ya, oke, dan coba lagi. Use employee backup database novel
documents SQL dot data. Oke, masih belum bisa. Nanti kita coba cari errornya kenapa ini. Kita coba lihat dulu di database-nya ya, apakah ada tambahan lagi sintaknya. Oke, nggak ada harusnya ya. Backup database adventure work bla bla bla. Oke. Oke, harusnya bisa ya. Kita coba ya, ini biasa kalau kita menemukan error ya kan, kita coba cari di Google kira-kira solusinya apa. Ini operating system error access denied. Nah, ini warningnya adalah operating system error 5 access is denied. Nah, ini kita bisa copy ya. Kita coba cari di sini. Nah. Ya, mungkin Anda juga bisa mencoba ya di komputer Anda apakah juga error ya. Ini cannot open backup device bla bla bla. Oke. That error might appear when you try to backup SQL Server database to a network drive. Tapi kita nggak menggunakan network drive ya. Kita menggunakan local drive kita. Nah. Therefore, this problem message usually occurs as a result mistaken permissions to the network drive. Harusnya bisa sih. If you get the error SQL backup FTP, oke, ini kita coba setting di bagian security-nya, ya kan, di security foldernya, terus kita to avoid the issue related to NTFS permission, we recommend you don't use a folder in your profile. Oh ya, ini biasanya kalau kita menggunakan folder di dalam ini ya, profile kita, itu nggak bisa, tapi harusnya bisa di setting. Nah. Ya, ini permasalahannya sebenarnya sama dengan punya saya karena saya taruh di folder profile. Tapi sebenarnya bisa untuk di setting ya. Oke, kita coba ya. Kita coba di bagian sini kita lihat di SQL. Ini kita klik kanan, properties. Bagian security ini kita lihat yang bisa mengakses siapa. Full control harusnya bisa ini. Sistem novel, allow semua harusnya udah bisa ini. Oke, kita coba buka lagi. If read only is unchecked, but you still have this issue, go to security and give all necessary permission to the user. Give all necessary permission to the users. Coba lihat lagi. Yang authenticated users. Harusnya saya tadi loginnya sebagai Noval ya. Noval juga sudah allow semua harusnya. Write, read, execute, modify. Oke, mungkin saya coba pindah dulu saja. Saya nggak taruh di local disk C ya. Tapi saya taruh di, misalnya saya taruh di C. Saya taruh di, saya
beri folder baru lagi aja di sini. SQL misalnya kayak gini, bisa nggak ya? Nah ini saya exit dulu ya, masuk lagi. Backup database employee to this sama dengan C users novel documents. Sorry, ngapain ini ya? Tadi kan C SQL gini ya. C SQL terus saya taruh di sini namanya employee.bak terus go. Nah, kalau gini bisa dia. Jadi permasalahannya adalah di bagian hak akses yang ada di direktori C users now file ya. Kita coba lihat sini harusnya muncul. Tapi harusnya ini bisa disetting agar bisa kita simpan di direktori users kita dengan berbagai macam konfigurasi sebenarnya ya. Kita bisa cari nanti di Google. Yang penting kita fokus dulu ke backup database-nya. Kita sudah berhasil di backup database-nya kan di sini. Nah, ini kita bisa lihat proses 328 pages for database employee. Yang mungkin Anda juga pernah belajar kemarin waktu di awal-awal ada istilahnya ada pages ya kalau di database itu untuk istilah memori yang ada di database. Nah, kita juga sudah membackup employee log-nya juga ya. Nah, dan ini ada warning bahwa backup database-nya successfully process dengan waktu sekian dan kecepatan backup sekian. Nah, ini hanya untuk informasi saja. Oke. Nah, untuk backup database ada berbagai macam ya. Nah, ini kita bisa backup. Kalau secara default kita melakukan backup itu full ya. Saya sedikit review. Kalau kita nggak memberikan with differential, jadi yang kita lakukan sebelumnya itu adalah backup full. Bedanya kalau kita backup full, kita akan membackup semua isi dari database kita. Baik itu transaksi yang lama maupun transaksi yang baru. Nah, kalau kita membackup menggunakan diferensial, kita hanya membackup perubahan yang terakhir. Misalnya, dalam 1 bulan Anda melakukan backup ya. Yang pertama adalah Anda melakukan restore dulu. Nah, restore kebalikannya backup. Misalnya tanggal 1 April kemarin, Anda merestore database employee.bak. Tapi Anda merestore dari file BAK yang di backup full. Jadi Anda merestore dari backupan file yang full. Setelah itu, setelah tanggal 1 sampai dengan tanggal sekarang, tanggal 20, Anda melakukan transaksi di database itu. Jadi ada perubahan insert, update, delete ya, dan sebagainya. Nah, terus tanggal 20 Anda ingin membackup lagi. Yang Anda lakukan, yang perlu Anda lakukan, misalnya Anda ingin membackup secara diferensial, yang di backup adalah transaksi perubahan antara tanggal 1 sampai tanggal 20. Sebelum itu enggak di backup. Kelebihannya apa kalau kita menggunakan backup diferensial? Kita butuh waktu yang lebih cepat untuk melakukan eksekusinya. Jadi untuk membackupnya kita, karena kita yang file yang di backup atau data yang di backup itu tidak sebanyak backup full, sehingga akan mempercepat proses backupnya. Tapi dengan catatan, kalau Anda ingin merestore ya, kalau Anda ingin merestore database tersebut, database yang di backup menggunakan diferensial, Anda harus merestore dengan menggunakan backup full terlebih dahulu. Anda harus merestore database dengan backupan full terlebih dahulu. Jadi Anda sudah punya tanggal 1 itu sudah punya file employee yang di backup full. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan waktu kita belajar mengenai backup ya. Kalau nggak salah di week 4 ya. Week 4 sebelum UTS kemarin. Bedanya dengan diferensial seperti itu. Nah, ini nanti bisa Anda coba sendiri ya. Tinggal menambahkan with diferensial kalau kita ingin membackup secara diferensial. Tapi kalau tidak ada perubahan ya di database kita ya, kita percuma kita menggunakan backup diferensial kan ya, karena transaksi yang kita backup juga nggak ada. Ya bisa nanti size-nya juga bisa kecil sekali. Nah, kalau Anda ingin membackup dengan memberikan password juga bisa.
tapi menggunakan ini. Tinggal menambahkan line with password sama dengan ya ini ada tanda petiknya bla 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 ini. Ada juga kalau kita mau membackup dengan menampilkan informasi stats ya. Nah, kita coba yang ini aja. Backup with stats ya. Jadi kita bisa tahu berapa persen proses backup yang sudah kita lakukan. Oke, ini sebelumnya saya hapus dulu yang ada di CSQL tadi ya. CSQL. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya mau membackup menggunakan stats ya. Ya ini hanya untuk melihat aja sebenarnya. Nah, sama ya. Sintaknya backup database employee to this sama dengan SQL employee.bak. Nah, tapi ditambah dengan with stats. Go. Nah, nanti kelihatan persentasenya dia nambah 9% 9% ya. Nah, kalau memang nanti database Anda besar ya kan, mungkin ada menunggu tanpa kepastian kalau dalam proses backup itu kan was-was kita kan ya. Kita pengen tahu sekarang sudah berapa persen sih proses backupnya. Tapi kalau database kita kecil kayak gini ya, untuk stat ini mungkin nggak begitu kelihatan ya, nggak perlu kita tampilkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau database kita besar ya, sampai ribuan giga misal, nah kita butuh mungkin ya untuk menampilkan persentase berapa persen sudah di backup. Karena kalau kita biasanya menunggu proses eksekusi tanpa ada informasi yang berjalan, nah kita nggak tahu apakah benar-benar jalan atau enggak. Nah, sehingga ada fitur untuk menampilkan status ini. Nah, ini kita juga bisa menggunakan description ya untuk menampilkan informasi full backup for adventure works. Ada juga misal kita ingin melakukan backup ya plus mirroring. Ya, jadi kita membackup di dua direktori yang berbeda. Misalnya di C sama di D. Atau mungkin juga di C di komputer yang satu, D di komputer yang kedua. Kalau memang kita bekerjanya di sebuah jaringan komputer ya yang saling terhubung. Nah, kita juga bisa menampilkan berbagai macam informasi sekaligus. Nah, misalnya ini kita mau membackup dan melakukan mirroring juga sekalian, kita menampilkan statsnya, passwordnya sama with format. Nah, format ini apa? Nanti kita lihat ya. With format. Nah, ini with format. This option allows you to create multiple copies of the backup, preferably to different locations. Oh ya, ini with format ini kaitannya sama yang mirroringnya ya. Start password. Nah, ini kita bisa multiple option, multiple information ya. Oke. Nah, ini langkah selanjutnya kita melakukan backup data menggunakan utilitas SQL CMD dari sintaksis SQL di atas ya. Misalnya kita ingin membackup database, tapi kita sintaknya nggak kita ketikkan langsung di SQL CMD-nya, tapi kita ketikkan di Notepad misalnya. Nah, kalau kita melakukan backup database ya pakai Notepad, ini enaknya kita bisa memberikan parameter atau argumen. Sama kalau Anda menggunakan metode di Object Oriented Programming. Nah, jadi query-nya itu bisa kita gunakan berkali-kali. Kita cukup ketikkan query satu kali, kita bisa masukkan parameter atau argumen di sana, terus kita tinggal ubah-ubah argumennya. Database mana yang mau kita backup, database mana yang mau kita restore. Nah, kita bisa melakukannya menggunakan query dengan eksekusi file ya. Nah, caranya adalah ini kita buat sebuah file txt ya, terus isinya adalah backup database $db. $db ini variabel argumennya. $db to disk $db.bak. Ini mau disimpan di mana dan database apa yang mau kita lakukan backup. Nah, misalnya ya, ini coba diketikkan, kita langsung coba saja. Nah, kita masuk di sini aja dulu di SQL. Ini saya buat sebuah teks dokumen ya.
Saya namai backup misalnya. Kita samakan saja dengan yang ada di slide. Misalnya kita namai dengan backup.sql ya. Backup.sql atau .txt juga nggak apa-apa. Nah, kita tuliskan backup.sql aja di sini. Oke. Terus nah, kita open with notepad. Ini saya close saja dulu semua biar nggak terlalu banyak. Oke, ini open with notepad. Nah, saya mau membuat sebuah file eksekusi query yang isinya untuk membackup sebuah database, tapi dengan argumen. Nah, caranya kita langsung ketikkan aja backup database $db. Sama kalau menggunakan bahasa pemrograman PHP ya, Anda merepresentasikan sebuah variabel itu diawali dengan $. To this sama dengan $. Nah, ini kalau kita pakai path ya. Path itu adalah lokasi di mana kita mau menyimpan backup database-nya, file.bak-nya. Kita mau simpan di mana? Kita bisa menggunakan path di sini ya. Namanya apa? Apakah harus path? Kalau misal saya namai xxx apakah bisa? Ya silakan, sama ya, nggak apa-apa. Tapi seperti biasa kalau kita mau merepresentasikan sebuah variabel kita harus sesuaikan dengan kegunaannya. Nah, ini kita ketikkan juga dengan $db.bak. Oke, ini kita simpan sekarang. Oke, sudah ya. Nanti kita coba eksekusi. Nah, cara mengeksekusinya gimana? Ini kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. SQL-cmd /e backup.sql/v db sama dengan employee, path sama dengan bla bla bla. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa kegunaan /e sama /e? Saya coba terangkan satu-satu. /e ini gunanya adalah kita ingin membackup menggunakan entrusted connection. Nah, kita bisa lihat di sini. Use a trusted connection instead of using username and password to log on to SQL server. Jadi ini bisa kita lakukan. Kita nggak perlu memasukkan username sama password. Kenapa? Karena mungkin kalau Anda mengetikkan username sama password ya, di SQL, di command prompt, itu kalau ada orang di sebelah Anda orang tersebut bisa melihat username sama password Anda kan ya. Nah, kalau pakai -e saja, username sama password Anda kan nggak kelihatan. Tapi dengan catatan Anda harus mengaktifkan authentication mode, Windows authentication mode untuk bisa login di SQL server Anda. Nah, karena kalau kita mengetikkan password ya, di text box yang memang dikhususkan untuk password ya, itu nanti kan jadi bintang-bintang. Tapi kalau di sini kan enggak. Nah, nanti bisa dilihat. Nah, ini kita bisa menggunakan /e backup.sql ya. /i itu menunjukkan input filenya ya. Input file di sini. Terus /v itu /v itu apa? Kita coba lihat di sini. Variabelnya. Nah, -v itu menunjukkan variabelnya. Variabelnya adalah ya parameter atau argumen yang sudah kita buat tadi. Nah, ini DB-nya kan employee yang mau kita backup dan path-nya mau ditaruh di latihan SQL CMD. Nah, kita coba langsung aja. Nah, ini saya exit dulu ya. Kalau kita mengeksekusi query menggunakan file, kita nggak perlu masuk ke menunya SQL CMD. Kita langsung satu line saja sudah bisa kita lakukan eksekusi query-nya. Nah, ini saya ketikkan aja SQL CMD. Nah, kita bisa lihat di sini besar kecil ternyata nggak pengaruh ya untuk komen yang ada di SQL CMD. Jadi dia case unsensitive. Nah, jadi nggak apa-apa. /e /i, tapi kalau /e/i-nya ini kayaknya case sensitive dia. Nah, kita coba aja ikuti dengan yang ada di slide ini. Nah, terus kita mau, ini karena tadi saya taruh di sini ya, saya taruh di C SQL, saya harus pindah dulu ke C SQL karena current directory saya bukan di sana. Nah,
Caranya pindah gimana? Kita pakai yang itu saja, yang bukan user administrator ya. Nah, ini saya pindah dulu ke parent directory-nya C ya. Nah, C saya mau pindah ke cd SQL. Oke, saya sekarang sudah di SQL. Terus saya melakukan query sesuai dengan yang ada di perintah yang ada di slide ya. Jadi SQL cmd /e/i backup.sql /v ya. db sama dengan employee, terus path-nya sama dengan, karena saya mau taruh di mana, saya mau taruh di C SQL kan ya. Nah, oke. Nah, kita coba eksekusi sekarang. Nah, kita lihat apakah sudah berhasil tereksekusi. Berhasil ya. Ini sebenarnya sebelumnya kan nggak ada employee.bak-nya. Sebenarnya ada employee.bak sebelumnya, tapi kita lihat di sini date modified-nya 803 barusan. Berarti ini ya tertumpuk dengan backup file yang terbaru. Nah, kita coba kembali lagi. Nah, kita bisa lihat di sini, kita bisa memasukkan parameter di sana ya, variabelnya apa yang mau kita masukkan. Jadi kalau Anda punya script SQL yang kompleks misalnya, entah itu untuk melakukan backup, untuk melakukan select, untuk melakukan insert, update, delete, ya Anda nggak perlu mengetikkan manual ya di SQL CMD. Anda hanya cukup memasukkan saja di sebuah file txt atau file SQL ya, terus Anda bisa eksekusi menggunakan parameter. Nah, ini kelebihannya kalau kita menggunakan SQL CMD. Walaupun di SQL Server Management Studio juga bisa ya, kita bisa lakukan itu juga. Tapi kalau kita pakai SQL CMD juga bisa. Nah, ini ada juga kalau misal kita ingin sintaksis di bawah ini diletakkan pada sebuah file, boleh ekstensi txt atau SQL, boleh txt, boleh SQL ya. Kuncinya teks di dalam script berisi SQL Server. Jadi dia tidak tergantung pada ekstensi filenya. Nah, kita jalankan SQL tanpa bantuan UI pada Management Studio. Oke, tadi sudah saya jelaskan. Ini juga sudah. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya kita mengeksekusi query yang di bawah ini, itu pasti error. Karena apa? Karena variabelnya ini, argumennya enggak lengkap. Dia hanya ada employee saja. Path-nya enggak ada path-nya. Ya kan? Path-nya di mana enggak ada. Nah, pasti error nanti. Karena argumennya enggak lengkap. Sama kalau Anda punya metode, tapi argumen yang Anda masukkan ke metode tersebut tidak lengkap. Jadi mesti ada error. Nah, ini nanti bisa terbackup, tadi sudah berhasil. Nah, kalau misalnya ada error di sintak SQL kita, itu nanti juga ada warning ya dari SQL CMD-nya. Oke. Nah, ini kita tadi backup database menggunakan logical device. Nah, kita bisa menggunakan logical device juga di sini. Ini nanti coba sendiri ya. Sebelumnya kan kita juga pernah punya ini ya, backup device. Saya coba buka dulu di SQL Server Management Studio-nya. Ada di server object backup device. Nah, kalau Anda ingin menyimpan backupnya itu di backup device ya, itu bisa juga menggunakan sintak ini. Yang kita lakukan sebelumnya, kita melakukan backup tapi bukan menggunakan backup device, tapi menggunakan file.bak. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan backup device ya, istilahnya kita kan punya kayak partisi ya di komputer kita yang memang kita khususkan untuk membackup sebuah database. Kita nggak perlu tahu mau ditaruh di mana .bak-nya. Itu menempel di database server kita kalau kita menggunakan logical device ya. Nah, ini nggak saya coba, nanti silakan dicoba sendiri. Anda bisa membuat backup device terlebih dahulu di sini nanti ya. New backup device bla bla bla, nanti silakan dicoba sendiri
Dan Anda bisa menggunakan sintaks ini untuk melakukan backup di logical device. Oke, kita lanjut dulu. Kita masuk ke restore database menggunakan command line. Nah, sintaksnya kurang lebih sama ya. Kalau kita mau merestore database, nah kita bisa menggunakan sintaks seperti ini, restore database from ya, from database apa ya. Restore database apa? Nah, the following example restore a full backup from AdventureWorks backup, logical backup device. Kalau kita merestore-nya menggunakan logical device, berarti kita menggunakan sintaks ini. Restore database, database-nya apa yang mau kita restore ya, dari mana? Dari logical device ini. Tapi kalau kita menggunakan restore database di file BAK, nah kita bisa gunakan sintaks yang bawah. Kan? Nah, misalnya tadi saya sudah melakukan backup di database employee. Kalau mau restore tinggal diganti aja. Restore database employee from disk. Disknya di mana? Apakah harus menggunakan file? Ya. SQL CMD memiliki argumen "-key" untuk menjalankan sintaksis query tanpa file. Apa itu "-key"? Ya, kita bisa lihat di sini. Execute a query when SQL CMD starts and then immediately exits SQL CMD. Immediately exits SQL CMD. Multiple semicolon delimited queries can be executed. Nah, kita nggak perlu mengetikkan multiple line sebenarnya. Kita bisa menggunakan "-key" untuk melakukan query di SQL CMD. Contohnya seperti ini. Misal ya. Saya clear dulu. CLS. Misalnya saya ingin melakukan query database employee, tapi nggak perlu saya ketikkan di sini. Ini SQL CMD, saya use employee, bla bla bla, kan kelamaan. Nah, kita bisa menggunakan argumen "-key di sini. Nah, caranya gimana? Nah, SQL CMD, misalnya SQL CMD -d, -d ini merupakan database mana yang mau kita pilih. Nah, misalnya employee, terus space -key itu query-nya. Query-nya apa? Misalnya select all from employee. Nah, sudah atau belum? Ya, kita coba lihat. Oke, sudah ya. Nah, kita bisa langsung dapetin di sini. Tapi ini dia nggak langsung exit ya, tetap ada satunya. Harusnya ini execute a query when SQL CMD start and then immediately exits SQL CMD. Harusnya dia langsung exit. Dan kita lihat lagi. Nah. Do not use go termination in the query. Harusnya dia langsung exit, tapi dia nggak langsung exit di sini. Kita coba lagi. Kalau -key-nya besar, harusnya nggak beda ya. Oh ya, kalau -key-nya besar, ternyata beda ya. Kalau -key-nya besar, dia langsung immediately exits dari SQL CMD. Kalau -key-nya kecil, dia tetap masih masuk ya di komen lainnya SQL CMD. Oke. Nah, ini -d itu untuk argumen database name-nya. Nah, ini go comment ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Go ini untuk mengeksekusi perintah sebelumnya. Sebelum go itu ada apa saja perintahnya itu dieksekusi. Nah, the semicolon character is a statement terminator. It is a part of the NC SQL 922 standard. Oke, jadi titik koma itu biasanya kita gunakan juga ya, biasanya untuk coding query ya. Oke, ini misalnya lakukan select all from employee tanpa file. Nah, ini misalnya SQL CMD -key select name from sys database. Nah, sys database itu apa? Sys database itu merupakan database utama dari SQL Server kita. Misalnya kalau kita login di SQL Server, ya kan? Nah, ini kan ada sistem database snapshot kredit. Kita coba lihat. Oh, sistem database itu di sini. Sistem database ya. Sys database. Master model MSDB TMDB. Kita bisa lihat di sini. Nah, master TMDB model MSDB report server bla bla bla. Itu jadi dia
menampilkan semua database yang ada di database server kita. Nah, kita kan juga perlu tahu kira-kira database apa saja yang ada di SQL server kita. Nah, kita bisa menggunakan sintak ini. SQL CMD misalnya ya, SQL CMD minus key besar, spasi, query-nya tadi select all from sys.databases. Ya. Oh, tampilannya begini. Oh, select name ya, sorry, select name harusnya. Select bukan all, kalau all semuanya. Kita kan cukup perlu nama database. Nah, kita bisa lihat ada database master, TimeDB, model, MSDB, report server, employee, data mahasiswa, sama kredit. Nah, employee, data mahasiswa, sama kredit ini yang sebenarnya database logical yang ada di punya kita, di database server kita. Oke. Nah, ini untuk itu ya, select all dari employee tanpa harus menggunakan file. Oke, ini misalnya, ini seperti yang tadi, error yang dialami oleh Chris Leonard sama solusi yang dialami oleh, solusi yang diberikan oleh Desi tadi ya. Kalau kita punya lebih dari 2 instance misalnya di sini. Nah ini misalnya saya mau connect ke instance yang lain. Kita punya banyak instance ini kan ya. Ini kebetulan saya punya 4 instance. Ini instance yang pertama, ini yang kedua, ini yang kedua. Oh sorry, saya punya 2 ya, 3. Nah misalnya saya pengen connect ke instance saya yang kedua, karena memang misalnya instance yang kedua ini itu fokus untuk database tertentu misalnya. Nah ini kita bisa copy saja server name-nya ya. Nah, server name-nya itu merupakan, ini kan nama komputernya, desktop bla 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 itu nama komputernya. Bisa juga nama IP address-nya. Komputer mana yang mau kita remote database-nya. Slash itu ya, slash apa? Slash itu instance-nya. Nah, misalnya saya copy di sini. Nah, ini saya mau connect ke instance yang kedua. Nah, bisa menggunakan -s spasi ini. Nah, misalnya saya pengen select name from sys database-nya di instance yang kedua. Ternyata belum ada database-nya kan ya. Ini default master TimeDB, model MSDB, report server, dan report server MSQL server 2 TimeDB. Nggak ada logical database di instance yang kedua di sini. Nah, ini tinggal di ini aja. Nah, gimana kalau misalnya ini kita hapus ya. Ini otomatis akan masuk ke instance kita yang pertama. Instance kita yang pertama namanya apa sih? Ini ya kayaknya. MS SQL Server. Oh, ternyata yang pertama itu nggak perlu diberi name ya. Localhost saja, nama komputernya saja tanpa menyebutkan ininya, instance name-nya sudah otomatis masuk ke instance yang pertama. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, saya coba bahas dulu tentang ini ya, tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, ini buatlah sebuah file batch ya, dengan penamaan nama pendek underscore SQL CMD. Nah, misalnya namanya tadi Chris underscore SQL CMD, di mana file batch tersebut berfungsi untuk mengeksekusi file latihan 1.sql. Nanti Anda buat file latihan 1.sql. Di mana file tersebut ya, file SQL tersebut berisi perintah untuk menampilkan daftar SSN, first name, gender dari tabel employee yang memiliki salary di atas 20.000 US dollar. Output akan disajikan pada file output latihan 1.txt. Ya, saya kira gampang untuk latihan yang pertama ini. Latihan yang kedua ya, buatlah sebuah file batch dengan penamaan nama pendek underscore SQL CMD, di mana file batch tersebut berfungsi untuk mengeksekusi file latihan SQL, file latihan 2.sql. Jadi Anda punya dua file SQL, latihan 1.sql dan latihan 2.sql, di mana file tersebut berisi perintah untuk membuat database baru bernama latihan underscore dbmem. Nah, jadi membuat create database ya. Dan berisi membuat tables users yang memiliki ID, name, created at, and update at. Ya, ini tipe filenya ya, tipe kolomnya. Nanti silakan Anda ikuti ya. Kan kita bisa create database menggunakan query sebenarnya kan ya. Tinggal di copy saja terus ditaruh di file latihan 2.sql.
zip jadi satu file zip. Nah, nanti ada batch file 1.txt sama latihan 1.sql dan output latihan 1.txt, batch file 2.txt, latihan 2.sql dengan nama file zip seperti ini dan upload di ULS sebelum deadline. Nah, sekali lagi, saya tidak memberikan kompensasi untuk tugas setelah UTS ini. Karena kemarin saya sudah memberikan kompensasi kalau Anda masih belum mengumpulkan tugas, Anda bisa memiliki kesempatan untuk mengumpulkan ulang ya. Tapi setelah UTS ini, kalau Anda terlambat mengumpulkan file tugas, ya itu nggak akan saya nilai untuk file untuk nilai tugas Anda. Jadi silakan ya upload ya tugasnya itu sesuai dengan deadline-nya. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusi di grup Telegram. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua di perkuliahan kita di week 9 ini. Minggu depan kita akan lanjutkan materi kita. Kita masuk ke bagian optimizing ya. Nah, nanti kita akan belajar teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan database kita. Dan juga nanti kita akan belajar mengenai teknik untuk membuat database kita semakin reliable. Intinya adalah kita ingin membuat database kita agar bisa di backup ya. Dan jika terjadi error di database kita, ya kan, itu database kita nggak hilang semua. Nah, misalnya terjadi down, database kita down ya, ada disaster di database kita bisa tetap menyimpan database kita dengan aman. Oke, saya kira cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi.